Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ada pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isi surga Firdaus itu orang sholat wudu, mengeluarkan zakat dan seterusnya. Tapi kalau di sini disebutkan yang masuk surga rahmat Allah. Mohon dijelaskan. Saya orang lain kok kalau begitu nggak usah sholat dong. Lebih baik tunggu dicinta oleh Allah. Yang besar umat Islam kita ini kan masih menggandeng antara tanggalan Hijriah dengan tanggalan adat, umpamanya mohon maaf gitu. Diyakini oleh sebagian dengan Jumat Kliwon umpamanya kan ditakuti. Kemudian Jumat Kliwon, ya Jumat Kliwon, kemudian lain-lain itu apakah nggak ada kaitan dengan ketauhidan? Kalau betul-betul dianggap itu bahaya, angker, hari sial, ya nggak usah Jumat Kliwon lah. Ya Jumat doang atau apa gitu, ya iya syirik. Syirik itu kan meyakini sesuatu yang bukan asbab sebagai asbab kan. Mau itu baik ataupun buruk. Dagangan saya akan laris, nah, kan baik nih. Kalau saya begini-begini. Padahal nggak ada hubungannya. Sebaliknya saya akan bangkrut kalau begini-begini. Padahal nggak ada hubungannya, itu syirik. Nah, termasuk Jumat Kliwon. Tapi di Indonesia, di Jawa Tengah, kan ada hari itu. Hari apa istilahnya, hari pasaran lah ya. Nah, nanti kan bisa ketemu tuh. Bisa ketemu antara, taruhlah misalnya Jumat Kliwon. Nah, itu istilahnya selapan gitu. Untuk menandakan sesuatu. Ya boleh-boleh saja. Yang tidak boleh sekali lagi meyakini bahwa hari-hari tertentu mendatangkan sial, hari-hari tertentu mendatangkan manfaat. Padahal tidak ada hubungannya. Kenapa orang kafir yang sempat mengucapkan la ilaha illallah sebelum mati tetap dijamin surga, padahal belum sempat mempelajari 3 tauhid secara utuh? Apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, jangan kita tolak dengan logika kita. Nabi sudah mengatakan seperti itu, ya sudah. Ya tentu dia tahu apa maksud la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Sampai di sini dia faham. Nah, sementara dia belum mempelajari bagaimana tangan Allah, wajah Allah dan seterusnya, sudah keburu mati ya. Sekarang begini, baru bersahadat, ketemu Nabi di Mekah, setengah tahun kemudian meninggal. Tentu banyak ilmu yang dia belum dapat. Surga apa tidak? Insya Allah surga. Ya, insya Allah surga. Karena apa? Karena dia telah mengimani sami'na wa ata'na terhadap apa yang dia terima. Adapun yang dia belum terima, ya enggak masalah. Sholat subuh berapa rakaat dia nggak tahu, orang belum ada sholat subuh, belum pernah sholat pun kan. Setengah tahun dari kerasulan beliau, si sahabat ini meninggal. Insya Allah surga. Bagaimana dengan imam yang bacaannya bagus tetapi akhlaknya buruk? Nah, ini sekedar baik. Karena imam kan dilihat. Apabila wanita menunda nikah karena lelaki yang melamarnya kerjaannya belum tetap, masih honorer. Sama, ini nasihat saja. Nanti Allah yang akhirnya berusaha dan sukses. Ya, insya Allah, bismillah. Kalau melihat soleh, kemudian mau belajar, apalagi berilmu, bismillah. Ya.
tidak semua hal itu dimulai dengan sempurna, kaya, ya. Harus punya mobil dulu, harus punya rumah dulu, baru nikah, ya. Nunggu sampai belasan tahun belum punya mobil juga, belum punya istri juga. Nah, maka lebih baik bismillah. Nanti sama-sama bekerja. Mohon kepada Allah. Kita ini kan apa ya? Otak kita ini kan ya biasalah pas-pasan ya kan. Kecuali jenius ya kan. Ini bisa apa istilah? Bisa paralel ya kan. Bisa WA-an juga, bisa nangkep pelajaran juga. Ini kan jarang-jarang. Kita biasa kan. Nah, maka udahlah konsentrasi. Dengerin dia ya. Itu juga kadang-kadang nggak paham ya kan. Udah dengar masih nggak paham juga. Ya, ada juga yang begitu kan. Maka udahlah kalau ngaji itu konsentrasi, dengerin, ya. Wallahu. Yang nomor satu tadi. Oh, yang satu apa tadi ya? Hah? Surga atas rahmat Allah. Oh iya. Ini menarik. Sama seperti yang awal tadi ya. Karena itu sabda Nabi, maka jangan pernah kita membantah bahwa tidak ada manusia masuk surga karena amal, tapi karena rahmat. Termasuk engkau ya Rasulullah, ya termasuk aku. Nah lalu bagaimana amal? Ya, sekarang begini, orang bisa sholat 5 waktu berjamaah di masjid, itu karena apa? Ya tentu karena dia mendapatkan rahmat dari Allah. Kalau dia tidak mendapatkan rahmat dari Allah, sujud satu kali nggak bisa. Bukan sholat 2 rakaat ya, sujud 1 kali. Sebagaimana nanti ada orang-orang kafir itu di akhirat mau sujud, tapi mental ke belakang. Kenapa? Tidak mendapatkan rahmat Allah. Maka dengan kesimpulan Rasulullah alaihi salatu wassalam, diawali karena rahmat. Maka kita bisa sholat, bisa saum, bisa sedekah dan seterusnya, itu karena kita mendapatkan rahmat Allah. Bukan karena saya hebat, saya tekun, saya bisa memaksakan diri. Jangan. Kembalikan kepada Allah. Wallahu. Habis kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi